Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market rally lagi 1,75% dengan total market cap di angka 3,29 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, BTC overall doing good ya. Kalau buat lo yang sudah dengar DCWT kemarin, harusnya udah dengar bahwa ya sebenarnya reclaim ya tanggal 23 Juni ini reclaim EMA 20 dan 50. Tetapi tipis untuk yang EMA 20. Nah, jadi gue udah bahas kemarin ya. Ya kalau bisa kita perlu daily close yang signifikan lebih di atas dari EMA 20. Dan voila ya, berhasil dilakukan oleh BTC. Which is really good ya. Nah, jadi overall sekarang membaik gitu ya. Nah, kenapa ya bisa seperti ini? Apakah karena TA? Ya mungkin benar juga. EMA 20 nahan, 50 nahan. Ada juga struktur 105.400-an di sini ya. Ya jadi memang banyak struktur. Itu banyak struktur, banyak juga support-support. Gitu, dan itu bisa nahan. Oke, itu valid. Nah, tapi yang kedua mungkin adalah Bang Jerome ya. Jadi Bang Jerome ya dia untungnya netral ya. Jadi nggak ada kata-kata yang terlalu hawkish lah begitu ya. Nggak kayak dia ya yang gue takutin ya kemarin tuh dia ngomong seperti ini. Ketidakpastian di Middle East, konflik di Middle East membuat potensi inflasi semakin buruk ya. Wah kacau. Nah gue takutnya seperti itu kan. Ternyata enggak. Basically yang dia katakan sama seperti sebelum-sebelumnya. Tidak ada perubahan ya. Dia ngomong the Fed is in a good position untuk tunggu ya, untuk wait and see sebelum cutting rates ya. Economy remain solid, basically the same. Itu bahkan dia arguably tidak ada pembahasan yang gimana ya. Nggak ada terlalu hal-hal yang menyinggung untuk di Middle East, which is good ya. Nah, maka dari itu mungkin ya market sama kayak gue mungkinnya berpikirnya mungkin wah ini si Jerome ada kemungkinan bisa nyinggung urusan Middle East nih ya. Nah karena tidak ada singgungan mengenai itu, tidak ada tidak ada pandangan dia yang terlalu hawkish gara-gara Middle East. Nah market mulai rally juga begitu. Jadi mungkin ini bantuan antara secara TA dia memang ada struktur juga dan ada support ya. Tapi Bang Jerome yang netral pun membantu market tidak breakdown gitu. Karena sebelum Bang Jerome keluar statementnya itu market udah flirting sama sini nih ya. Kalau perhatiin nih weeknya wah udah sempat mau ke bawah dikit, udah Bang Jerome keluar ya. Kemarin kan jam berapa sih Bang Jerome tuh, coba kita cek ya. Kemarin itu kan Bang Jerome 9 kalau nggak salah ya. Coba kita cek Bang Jerome itu di jam 9 ya. Nah setelah di jam 9 kita bisa lihat ya kayaknya lebih oke lah begitu ya, lebih oke. Nah nih lihat nih, sebelumnya kan wait and see. Bang Jerome mau ngomong apa ya, jam 9 udahnya oke. Ya udah dia netral begitu. Jadi ya makanya gue bilang fundamental tuh kepake ya. Tapi ya untuk short sampai medium term begitu. Untuk longer termnya ya ujung-ujungnya TA, terutama TA yang memang secara statistik kuat ya, seperti teori cycle dan seterusnya. Tapi baik lagi, fundamental kepake kok. Jadi jangan ada perdebatan, wah tim fundamental, cuma fundamental yang ngaruh ke market. Enggak juga, karena statistik TA juga banyak yang mengulang dengan berbagai macam fundamental yang berbeda-beda. Tapi juga sama, tim TA jangan bilang fundamental nggak ada gunanya. Ini ada, mereka ngefek juga ke market. Walaupun dengan catatan, lebih ke short sampai ke medium term. Bukan yang sampai long sekali, biasanya nggak. Begitu. Ya, karena kadang-kadang efek fundamental pun bisa beda-beda. Gitu. Kita harus akui dua-duanya ada kelemahan dan keuntungannya masing-masing. Nah, ya dicampurin lah. Ya kan gue udah bilang tuh ya. Cara paling gampang lu pikirannya tuh TA sama fundamental tuh kayak mie kuah ya. Bisa nggak lu makan kuahnya sendiri? Bisa. Bisa nggak makan mie-nya sendiri? Bisa. Tapi enaknya gimana? Ya dua-duanya dicampur kan. Namanya juga mie kuah, bukan bakmi. Kalau bakmi ya lu nggak pakai kuah masih oke. Tapi kalau mie kuah itu nggak ada kuahnya gitu ya, rasanya mungkin kurang mantap gitu kan. Ya tapi gue ingatkan sekali lagi. Namanya mie kuah. Berarti mainnya adalah mie-nya. Lu bukan buat cuma minum kuahnya. Tapi ya lebih enak kalau dua-duanya dicampur. Begitu ya. Oke, mumpung udah fundamental nih ya. Ada satu lagi mungkin secara fundamental yang membuat market lebih cenderung ke bullish begitu sekarang ya. Karena
ya si Trump sekarang ini sedang terus menekan supaya tax bill dia ini bisa kena deadline, dan deadline-nya dia pengen tanggal 4 Juli ya. Kenapa 4 Juli ya? Karena 4 Juli adalah ya hari kemerdekaan US kan, 4th of July begitu. Jadi ya dia pengen kena supaya si tax cut-nya ini bisa nggak langsung berlaku sih ya, tapi disahkan di 4 Juli begitu ya. Nah, ini bahkan si Treasury Secretary Scott Bessent ya, ini si Scott Bessent ini salah satu orang yang namanya float untuk menjadi the next bukan SEC, the Fed Chairman ya, yang kemungkinan bisa mengganti si Bang Jerome begitu ya. Nah, di sini menyatakan semuanya on track sih begitu ya. Nah, efeknya gimana ke market nih ya? Waktu di yang sebelumnya ya, jadi ada tax cut yang sebelumnya di zaman si Trump 2016 ya. Ada namanya Tax Cuts and Jobs Act ya, di 2017 dia itu dijalankannya ya. Bukan dijalankan, disahkannya di 2017. Nah, tapi mulai efeknya di Januari begitu ya. Nah, kalau kita perhatiin ini kan mulai di pass-nya itu berarti ya, kalau sekarang kan untuk yang baru ini kan di 4 Juli rencananya ya. Nah, untuk yang kali ini akan disahkannya itu kemungkinan besar di yang disahkan 4 Juli nih ya kemungkinannya. Ya, yang dulu itu di tanggal 2 Desember begitu. Nah, kita lihat efeknya saat dia sudah di pass bill-nya ya. Nah, saat di pass bill-nya di Desember 2017, kita bisa lihat kondisi market ya di Desember overall bagus begitu ya, meningkat. Nah, malah bisa dibilang nih mungkin salah satu yang men-trigger juga blow off top dari BTC begitu. Tapi waktu udah kejadian ya, waktu si bill-nya udah in effect di tanggal 1 Januari, BTC-nya udah kehabisan momentum seperti yang kita bisa di sini ya. Nah, sudah kehabisan momentum ya, malah udah mulai masuk ke bear market begitu. Jadi kadang-kadang ya, bukan si tax cut-nya itu sendiri yang bikin jadi wow gitu ya, tapi ekspektasi dari rate cuts-nya begitu ya. Ya tapi di waktu bersamaan lagi juga kita harus sadar bahwa ya di masa ini secara teori cycle ya dia ngelawan juga teori cycle kan di tanggal 1 Januari ini sendiri begitu. Jadi we have to take that into consideration juga begitu. Tapi in general tax cut itu akan membuat ya, rakyat US akan lebih ada uang ekstra. Nah, uang ekstra ini seringkali masuk ke mana? Ya masuk ke aset yang lebih beresiko begitu ya. Nah, apalagi sih yang ngomongin kalau bukan aset yang beresiko selain dari kripto, ujungnya kripto kan. Ya, jadi ada potensi bisa meningkatkan hype, meningkatkan demand kripto begitu. Ya, dan itu terjadi juga di cycle sebelumnya. Lebih tepatnya 2 cycle sebelumnya lah ya. Nah, jadi itu kurang lebih secara fundamental dan secara TA-nya. Jadi very interesting ya. Bener-bener cycle ini luar biasa ya. Biasanya kalau di cycle dulu tuh ya udah, ini ada konflik beres baru ada hal yang bullish. Sekarang tuh antara konflik dan juga hal bullish tuh bisa benar-benar cuma beda sehari, beda berapa jam gitu ya. Dan benar-benar mengocok-ngocok market lah begitu. Tapi ya sebenarnya kalau lu caranya dengan DCA, tidak tebak-tebakan begitu ya. Go with the flow saja, ngikutin market ya. Kalau kata Bruce Lee itu seperti air ya, ditumpahin ke mug jadi mug, ditumpahin ke gelas jadi gelas begitu ya. Ya lu nggak stres begitu. Ya, jadi ya makanya sekali lagi gue ingatkan DCA is king gitu ya. Karena kalau dengan lu DCA ya lu dapat kemarin ya, dapat di angka mulai dari ya mungkin anggap dari drop dari sini lah ya, dapat dari 105.000, dapat di 103.000, dapat di 100.000, bahkan dapat juga sampai di sini ya. Yang paling rendah itu harusnya lo dapat di angka 98.879 begitu ya. Nah, kebayang kalau tebak-tebakan ya. Wah, gue yakin di sini nih ya, BTC 103.000 sebelumnya kuat. Lihat nih ya, berapa kali BTC tidak tembus all in di sini. Taunya turun. Waduh, di bawah 100.000. Apa yang terjadi? Panik. Saat panik ngapain? Panic selling. Udah panic selling taunya naik lagi. Gimana ya, Bang? Nah, ya itu. That's the effect waktu lu tebak-tebakan di market. Begitu. Dan tebak-tebakan tuh go hand in hand sama all in. Karena ya dengan lu all in lu ngerasa pasti gak akan turun lagi dong. Yalah ya. Orang bodoh mana yang kasarnya mau all in kalau tahu bakal lebih dalam lagi? Nggak mungkin dong. Ya pasti orang all in tuh dengan logika ini adalah the final bottom. Ya the final bottom. Taunya turun lagi. Bikini bottom. Pusing dah.
ya. Nah, that's the danger of all in gitu ya. Ini gue jadi bahkan ada sempat kepikiran juga buat ngingetin ya martingale ya. Benar juga ya, martingale sebenarnya bisa jadi solusi buat orang-orang yang kesannya, bang gue pengen DCA tapi pengen lebih dekat lagi harga runningnya, harga rata-rata gue sama harga runningnya. Ya bisa dengan cara di martingale gitu. Jadi misalkan lu masuk awal 100.000, di sini masuk 200, di sini masuk 400, di sini masuk 800. Nah, berarti dikali 2 begitu. Atau bisa juga 1,5 begitu. Misalkan di sini masuk 100, di sini masuk 150. Jadi makin turun makin gede. Itu juga bisa. Tetapi ya tentunya pasti ada pros and cons-nya ya. Prosnya apa? Harga rata-ratanya lebih dekat dengan harga running, lebih cepat turunnya ya. Harga average-nya lebih cepat. Tetapi resikonya apa? Ya resikonya kalau ternyata cuma sebentar, misalkan kayak begini nih ya. Dia cuma nih habis naik. Nah, dia cuma masuk kedua nih, ya lu cuma bisa akumulasi 2 tempat. Pas naik, nah lu bisa FOMO. Begitu. Nah, lu tinggal banding-banding aja. Dibandingkan all in, mendingan lu DCA tapi martingale. Begitu. Makin gede martingale-nya makin agresif. Udah gitu aja. Ya. Ya itu boleh juga sih, itu bagus sih ya. Kemarin gue sebenarnya pernah bahas, tapi gue nggak pernah sarankan untuk jadi salah satu cara. Nah, ya gue jadi kepikiran juga ya, boleh juga buat orang-orang yang lebih agresif, pengen DCA lebih ya apa ya kasarnya lebih dekat lagi dengan harga running ya, itu caranya ya. Jadi harga rata-rata bisa lebih dekat sama harga running. Oke. Ya udah sih, gitu aja kali ya. Apalagi? Oh, sorry. Nyaris lupa. DXY kondisinya itu kita lihat di sini ya. DXY lanjut lagi melemah ya. Jadi korelasi normalnya ya. Saat DXY melemah ya, bukan karena tarif ya, saat melemah normal ya BTC menguat begitu. Itu normalnya seperti itu. Jadi ya makanya kalau in general saat kita invest di risk on asset, bukan cuma kripto ya, tapi risk on seperti saham, indeks dan kawan-kawannya, ya kita pengen dia drop gitu ya. Tapi ya sekali lagi dropnya jangan gara-gara tarif. Kalau gue perhatiin gara-gara tarif itu biasanya udah semua terjun payung ya. Oke. Untuk BTCD, dia masih ke-reject oleh 65,38%. Ya, jadi kemarin seperti yang bilang, bang, emang bisa gitu ini di-chartingin gitu ya. Kan nggak ada yang dipakai trading. Ya enggak, tapi orang ngelihat chart yang sama kan. Ya, ini bisa menjadi resisten tetap. Itu beberapa kali kita bisa lihat nih, ini jadi resisten ya. Ini juga, nah ini jadi support gitu. Jadi orang tetap lihat ini walaupun nggak di trading kan. Sebenarnya ada sih derivatif di broker yang mentradingkan indeks dolar, tapi yang nggak terlalu populer lah. Tapi apapun itu orang melihat. Begitu ya. Oke. In general berarti mulai ada perlawanan dari para pecinta alt sepertinya ya. Ya mungkin lagi-lagi ini karena geopolitik mulai membaik ya. Belum sempurna, belum sampai damai, belum ada perjanjian apa-apa, tapi minimal dari kemarin udah tidak terlalu tembak-tembakan lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan 2 minggu terus-terusan tembak-tembakan. Sekarang udah lumayan mereda gitu ya. Nah, selanjutnya ya balance sheet ya oke juga kemarin kan mulai mendukung ya, mulai ada peningkatan. Ya baik lagi, peningkatan seperti ini bagus nggak? Ya bagus. Ini bisa mengundang BTCD turun ya. Nah tapi kalau dibanting lagi nggak guna gitu loh. Ya jadi harapannya jangan cuma naik, tapi stabil terus ya, pelan-pelan naik begitu. Minimal netral deh ya, minimal netral seperti yang terjadi di 2016. Itu harapan kita lah. Ya kalau sampai tidak seperti itu, nih ya, kalau sampai nggak netral ya kita nggak dapat altcoin season ya. Tapi saat dia udah netral ya bisa. Ya kalau tapi masih QT nggak bisa nih QT. Lihat susah kan, ujung-ujung naik lagi BTCD gitu. So keep it 60-40. Boleh punya alts tapi jangan kebanyakan. Udah gitu aja ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk makronya hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu bersama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya,
Quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan sekarang kita masuk ke BTC. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini, dia sebenarnya ini kan retest ketiga support. Nah, jadi kita sebenarnya bisa buka posisi longnya di salah satu support ini. Boleh di EMA 20, boleh di EMA 50, atau boleh juga di 105.000 lah ya, kita bulatkan 105.000 karena lebih tepatnya 104.987 ya. Nah, jadi itu boleh pilihannya ya. Kita ambil contoh aja, kita buka yang paling konservatif di bawah ya. Kita coba di sini ya, kita coba di angka 100 ya, kita bulatkan 105.000 aja deh ya. Kita buka di 105.000. Nah, oke, sip. Kita limit. Beres ya. Nah, udah ada nih buy limit. Tapi baik lagi, lu boleh pilih. Misalkan lu ngerasa, "Bang, biar lebih gampang dapatnya deh Bang, di ini aja, di EMA 20 atau 50. Boleh ya. Ya, karena memang diri tes tiga-tiganya juga. Target TP-nya ya boleh pertimbangkan di angka 106.000 lebih 260 begitu ya. Tapi ingat, hari ini kita ada beberapa data penting ya. Hari ini kita akan tetap ada data penting. So, bagi lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, dan kita bisa di sini ya. Bang Jerome tetap masih ada speech lagi nih. Hari ini nggak tahu apa isinya ya. Apakah berbeda dengan kemarin? We'll see. Tapi intinya kita masih akan ada 3 lagi data penting di jam 9 sampai jam setengah 10 ya. Nah, kalau udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP, ya pertimbangkan tutup aja deh. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke. Beres. Terus kita lihat dulu ke spotnya ya. Untuk spotnya ada di EMA 20 yang converge dengan EMA 50. Lalu ada juga di struktur 104.987, di 103.000 lebih 62 USD, dan yang terakhir di 101.000 lebih 199 USD. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, dia kemarin retest ke support dan resisten begitu. Nah, untuk ETH dia ya mungkin sekarang lebih dekat ke 2.464 ya. Ya, kita boleh limit juga posisi short di situ deh ya. Berarti misalkan di sini ya kita di 2.464.
Ini contoh untuk buka si posisi shortnya ya, karena sudah terjadi retest pertama. Nah, kita limit and then ya kalau sampai terjadi retest kedua di sini ya dia akan otomatis drop. Iya, harusnya sih drop, tapi ya baik lagi. Ya intinya kalau terjadi retest kedua ini SOP kita untuk buka posisi short. At least that's mine ya. Nah, untuk posisi shortnya ini target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2363 gitu ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis kita balik logikanya. Ya ini idealnya seperti ini ya. Retest kedua di sini kebuka posisi short, lalu kena target TP. Nah, saat kena target TP kebuka juga posisi long. Gitu. Nah, posisi longnya ini target TP-nya tinggal dibalik logikanya di angka 2464 di tempat kita buka posisi short. Nah, bisa gitu Bang seperti itu kejadian? Bisa, pernah kejadian beberapa kali sebelumnya, tapi nggak terlalu sering sih. Ya udah, langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 2363, lalu ada juga di angka 2294 dan yang terakhir di 2240. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Ya, sebelum kita tutup mungkin seperti biasa kan ada wejangan tipis-tipis ya. Wejangan ini lebih ke ya ini untuk semua ya, karena menurut gua bukan cuma newbies yang sering kena, tapi yang intermediate juga. Advance mungkin udah nggak terlalu lah ya, tapi intinya apa? Chasing pumps lah. Ya, masih ada yang suka chasing pumps dan I get it. Memang ada rasa gatalnya, terutama buat yang nggak di CA ya. Buat yang nggak di CA, yang kemarin mungkin panic selling gitu ya, itu akan terasa, aduh gimana ya, kemarin bukannya beli malah cut loss, aduh gimana ini, aduh tapi dia resisten. Nah, tahan ya, tahan rasa FOMO lu ya. Kemarin kan dikasih kesempatan juga sebenarnya sini. Jadi ya udah, at some point akan dikasih kesempatan lagi kok untuk di CA. Begitu. Jadi ya sekali lagi dalam masa-masa penuh ketidakpastian begitu ya. Ya, memang sering kali kita dikasih kesempatan itu sebenarnya. Ya, cuman waktu kejadiannya itu ya orang-orang takut. Nah, makanya kenapa ada quote dari, ini ada yang bilang dari Warren Buffett, ada yang bilang Soros ya. Ya, tapi intinya ada common saying ya, common saying di dunia investasi adalah be greedy when everyone else is fearful and be fearful when everyone else is greedy. Nah, kemarin semua ketakutan nggak? Fearful nggak di sini? Fearful kan? Nah, kita harusnya ngapain? Ya greedy begitu, tapi baik lagi greedy-nya pun dengan resiko yang terukur ya. Jangan lu greedy di shitcoin, di meme coin yang nggak jelas, lu nggak tahu apa gitu ya, karena beberapa tetap bisa aja mati udah gara-gara ini mati begitu. Nah, lu tetap ambil resiko yang terukur dengan ya masuknya di aset-aset yang lebih aman begitu ya, yang secara ya at least relatif lebih aman dibandingkan dengan yang lain gitu. Kayak ya kalau di kripto BTC gitu. Kalau misalkan yang lain mungkin lo bisa gold gitu, walaupun gold katanya mulai turun sekarang ya, tapi apapun itu ya, jadi lo masuknya ke aset-aset yang tepat gitu. Jadi ya kadang-kadang orang tuh ya memang ekstrim manusia tuh kan ya, antara hati-hati, sangat hati-hati luar biasa, atau kebalikannya sembrono luar biasa juga. Jarang gitu di tengah-tengah ya. Tapi menurut gua kita sebagai manusia ya, bukan cuma urusan trading tapi apapun tuh kita harus sebenarnya lebih di tengah-tengah. Begitu. Jangan ekstrim ya, karena lu perhatiin gak sih apa sih yang ekstrim yang bagus? Begitu. Ya. Ya, kalau udah ekstrim tuh kacau semuanya ya, apapun segala macam aspek. Ekstrim, kerjanya terlalu rajin ya. Apa yang terjadi? Seringkali keluarga jadi berantakan ya, karena tidak dekat dengan keluarga. Malah lebih parah lagi, kadang-kadang udah gak dekat sama keluarga, kesehatan juga dilupakan begitu, karena ekstrim fokus di kerjaan ya, berantakan ya. Nah, tapi kebalikan juga, ekstrim fokusnya main, udahlah hidup itu ya, hidup itu waktunya untuk dinikmati ya, dinikmati saja udah, nggak usah nih bokeh, nggak ada duit. Nah, jadi sebenarnya kita terus di tengah. Gitu, kita di tengah, jangan jadi ekstremis begitu. Kita ya semua itu kita lihat dari perspektif yang ya udah, kalau kita terlalu kiri terlalu kanan ya ujung-ujungnya nabrak begitu kan ya. Terlalu ke kiri nabrak bahu jalan di kiri, kalau terlalu ke kanan terlalu juga ya terlalu dekat dengan bahu jalan di kanan begitu kan. Di tengah-tengah saja. Nah, kita di tengah-tengah saja gitu. Jadi jangan jadi ekstremis dalam apapun
ya, karena ujung-ujungnya akan berantakan gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selamat bertuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.